Shalom semuanya, Shalom. Wah, udah bulan Desember nih. Desember itu kan identik dengan Natal. Walaupun kita Natal ibadah di rumah masing-masing gak apa-apa ya, tetap bersyukur. Karena Natal itu sebenarnya itu dari hati kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengartikan Natal tersebut. Karena Natal itu kan artinya Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk kita semua. Kita harus bersyukur untuk itu. Mari kita angkat pujian Natal di hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa berkumpul ibadah di sini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dan juga Ko Ivan yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Natal tahun ini bisa tersampaikan ke hati kami masing-masing Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di tempat yang sama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahun 2020 ini kita mengalami dan melalui banyak sekali situasi. Situasi yang sulit, ada juga pasti situasi yang membahagiakan. Maupun situasi yang sulit ataupun membahagiakan, Tuhan selalu bersama kita.
Jangan pernah takut apapun yang akan kita hadapi tahun depan, ke depan, ataupun masalah yang akan kita lalui. Karena Tuhan selalu bersama kita. Bersamamu Bapa. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar ya Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hamba-Nya. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Susan dan tim yang sudah melayani dengan baik. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul sama-sama dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang Natal lagi ya. Dan tema yang akan kita renungkan sama-sama adalah A Different Christmas, sebuah Natal yang berbeda. Gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan atau sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, sampai hari ini. Dan kami sama-sama pada malam hari ini ingin merenungkan firman Tuhan tentang Natal, tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia. Dan biarlah perenungan pada malam hari ini bisa menolong kami untuk memaknai Natal di tengah situasi atau suasana yang agak beda dari tahun-tahun sebelumnya,
Sehingga kami bukan justru kehilangan makna Natal itu, tapi kami justru bisa menemukan makna yang semakin mendalam dari Natal itu. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang terbatas ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman sekalian, saya yakin kita semua merasakan hal yang kira-kira mirip sama saya, gitu ya. Apa tuh? Saya merasakan Natal yang agak beda sebetulnya. Ya, saya nggak tahu teman-teman ngerasain ini atau enggak, cuma memang harus diakui bahwa Natal tahun ini tuh suasananya agak beda. Ya. Feel-nya itu beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita tentu tahu bahwa itu semua karena pandemi COVID-19, gitu. Di pandemi ini cukup banyak hal yang terjadi yang membuat kita tuh akhirnya merasakan sesuatu perasaan atau suatu keadaan yang sebelumnya kita nggak pernah alami, dan cukup banyak membuat suasana tahun ini beda begitu ya. Nah, saya yakin sebagian besar dari kita itu merasakan beratnya situasi saat ini. Sadar atau enggak, banyak hal yang kita alami sekarang ini itu buat kita jadi stres berat gitu ya. Itu bisa dari sekolah, dari kerjaan, ekonomi yang sulit, relasi keluarga, atau bahkan rasa duka karena ada kerabat dekat yang terkena COVID, atau bahkan sampai meninggal karena COVID. Dan kesulitan saat ini juga kurang lebih itu bisa juga berdampak pada pudarnya nuansa kemeriahan Natal yang biasanya ada di sekeliling kita. Ya, beberapa hari lalu, tepatnya minggu lalu, itu saya ada pergi ke mall, mampir sebentar untuk makan dan juga untuk cari kado untuk untuk adik begitu ya. Dan menariknya adalah begini. Biasa kan kalau kita pergi ke mall ya, saya pergi ke 2 mall di dekat kampus ini. Saya pergi ke 2 mall dan di situ dua-duanya itu memberikan suasana yang sama sekali berbeda dengan tahun sebelumnya kalau saya pergi ke mall begitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan di awal Desember itu mall udah meriah banget dengan nuansa Natalnya, dan sekarang walaupun memang mall itu masih berusaha menciptakan nuansa Natal itu, tapi nggak semeriah dulu begitu. Sekarang gitu ya, sekarang walaupun mall itu masih berusaha memunculkan misalkan lewat dekorasi, ada pohon, walaupun di CP itu pohonnya nggak setinggi dulu gitu ya, pohonnya kali ini agak pendek gitu ya, dulu itu di luar itu kan tinggi sekali tahun lalu begitu, tapi sekarang itu agak pendek begitu, budget mungkin terbatas karena pandemi ini, jadi ya sebisa mungkin mereka tetap munculin itu gitu. Ada diskon, ada lagu jazz Natal nggak? Ada. Tapi tetap aja suasananya beda begitu ya, nggak semeriah biasanya. Apalagi kalau kita lihat banyak toko-toko yang tutup. Dan itu kan pasti buat feel yang beda ya, nggak semeriah dulu, nggak seramai dulu, bahkan toko pun ada yang tutup begitu. Dan saya pikir bukan hanya di mall yang dimana kita tuh bisa merasakan sesuatu yang beda, yaitu di sisi lain juga bisa kan di gereja. Bagi kita yang aktivis, kita biasa di start dari bulan November awal, kita udah kalang kabut dengan persiapan Natal, dan kita udah kalang kabut dengan persiapan Natal. Kalau teman-teman ingat kita persiapan drama musikal tahun kemarin, itu kan menyulitkan ya, itu stres. Tapi di sisi lain ada kegembiraan karena ada kebersamaan, ada keseruan yang terjadi, tapi tahun ini nggak ada lagi gitu. Nah, kalau dipikir-pikir gini, saya menemukan satu hal yang bagi saya tuh cukup menarik begitu ya, dan di tengah keadaan saat ini yang agak suram ini, sepertinya nggak match antara suasana Natal yang biasanya kita rasakan di budaya populer kita dengan keadaan saat ini, gitu ya. Kayak ada yang nggak match gitu. Ada dua image yang berbeda yang ada di pikiran kita hari ini. Yang satu adalah itu yang gambar di atas, kemeriahan, itu dulu kita rasakan, baik di gereja maupun di mall. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan image yang sama sekali berbeda, yang bertolak belakang, yaitu apa? Yaitu kita lagi diserang satu pandemi yang mematikan, misalkan gitu. Kita diperhadapkan dengan setiap hari itu ada 6.000, 7.000 yang positif, dan ada banyak yang meninggal begitu. Dan kita harus akui itu bahwa image ini tuh agak bertolak belakang. Nah, coba aja bayangin teman-teman kalau kita sambil dengar berita COVID, kalau teman-teman sambil lihat ini ya, gambar yang di bawah ini, sambil dengerin lagu ini. Di pala kita tuh ada yang berantem nggak? Di pala kita tuh pasti ada yang berantem. Kenapa? Karena rasanya lagu jazz ini, Santa Claus is coming to town, dia nggak bisa lagi coming to town karena COVID gitu. Dan ini nggak match sama sekali dengan keadaan sekarang. Dan kita harus akui itu gitu. Karena memang keadaan sekarang kayak gitu.
Dan yang menarik bagi saya begini, ada satu orang ahli yang mengatakan begini, kadang-kadang jangan-jangan saat ini tuh kita di tengah keadaan kayak gini, jangan kita tuh justru kita itu ditolong dengan keadaan saat ini untuk bisa merasakan nuansa Natal yang setidaknya mirip kayak yang terjadi pada masa Yesus lahir, gitu. Dan apa namanya, kita diajak dengan keadaan kayak gini tuh kita jadi bisa lebih sensitif atau lebih sadar akan makna Natal atau akan situasi atau latar belakang atau setting Natal yang sebetulnya muncul dan ada pada saat Yesus lahir ke dalam dunia. Nih, ahli itu mengatakan begini, mungkin hal yang paling bisa menolong kita untuk reintroduce atau memperkenalkan ulang apa artinya Natal sebenarnya adalah kita itu punya Natal atau kita melaksanakan Natal yang secara tidak mudah itu Natal itu tuh jadi sesuatu yang sesuai ekspektasi kita. Itu contohnya seperti tahun ini ya. Mungkin di awal tahun gitu ya, ekspektasi kita adalah Natal itu akan tetap terlaksana seperti biasanya, tapi hari ini, saat ini itu di luar ekspektasi kita. Kita sama sekali nggak pernah berekspektasi bahwa dunia akan sekacau ini hari ini, atau ada masalah yang begitu besar yang dialami dunia saat ini, dan nampaknya David Matthews ini mau mengajak kita untuk berpikir bahwa jangan-jangan di momen ini adalah momen yang best, yang sangat baik untuk memperkenalkan ulang apa artinya Natal itu sebenarnya. Dan hal ini menarik bagi saya karena Alkitab, apa yang Alkitab ceritakan itu menolong kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh David Matthews ini. Dan saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman sekalian apa yang saya temukan di dalam perenungan saya di masa Natal ini. Dan saya ingin ajak kita untuk baca beberapa bagian firman Tuhan ya terkait ini. Yang pertama ini. Teman-teman, ini pasti kita tahu ya, kita tahu bahwa ini kisah Natal, gitu ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Daud sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat berikutnya dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ke-23 firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini Yusuf, malaikat Tuhan tampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, teman-teman, apa hubungannya ayat ini dengan yang saya maksud tadi bahwa sebetulnya suasana kayak sekarang kita ini itu menolong kita untuk lebih memahami suasana Natal atau kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Karena begini, sebelum ayat ini muncul, teman-teman, kita harus pahami bahwa ada background-nya. Ada background-nya yang memberikan kedalaman makna buat kita, apa artinya kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Apa maksud saya begini? Maksud saya, teman-teman, kalau kita telusuri di dalam Alkitab, ada beberapa perjanjian yang Allah lakukan, begitu ya, yang Allah lakukan dengan manusia atau bangsa Israel. Pertama itu dengan Abraham, kita tahu ada perjanjian dengan Abraham, dan kemudian di 2 Samuel 7 itu ada perjanjian Allah dengan Daud. Dan kalau teman-teman baca di 2 Samuel pasal yang ke-7, di situ Allah itu sudah menjanjikan bahwa dia akan membangkitkan keturunan Daud yang tahta kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau teman-teman baca Matius pasal yang pertama tentang silsilah keturunan Tuhan Yesus, maka teman-teman akan dapati di sana bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Gitu ya. Dan Allah itu pas zaman Daud di 2 Samuel 7 itu udah kasih janji bahwa one day
one day, nggak ada exact time-nya, nggak ada exact place, nggak ada exact dia siapa, tapi one day ada keturunan dari Daud yang akan punya kerajaan yang kekal selamanya. Gitu. Teman-teman tahu jarak waktunya itu kapan? Berapa lama? Sekitar 1000 tahun dari janji yang Allah berikan kepada Daud itu. Teman-teman, kalau kita majuin sedikit, sekitar 400 setelah perjanjian itu dilakukan, maka di situ Yesaya itu kembali memberikan nubuatan bahwa satu hari nanti itu akan ada kelahiran juru selamat yang akan menyelamatkan dunia, begitu. Dan kita tahu nubuatannya itu banyak sekali, misalkan menggambarkan Yesus seperti seorang anak yang telah lahir untuk kita, penasehat ajaib, Bapa yang mulia, Raja dan kemudian Raja Damai, begitu ya. Itu penggambaran yang dipakai sebetulnya untuk menggambarkan apa yang akan terjadi waktu Yesus lahir. Tapi timingnya itu sekali lagi ingat ya, itu 600 tahun atau 600 tahun lebih sebelum Kristus lahir. Itu janjinya udah diberikan. Nah, kemudian 200 tahun setelah nubuatan Yesaya itu, sekitar 400 tahun sebelum Yesus lahir, nah pada masa itu ada yang satu masa dikenal sebagai masa intertestamental, yaitu masa 400 tahun 400 tahun hening. Maksudnya apa? Masa 400 tahun ini adalah masa di mana Allah berhenti berbicara lewat nabinya, dan itu kita terekam di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama selesai, nabi-nabi itu sudah tidak berbicara, dan jaraknya itu 400 tahun sampai kemudian Allah kembali berfirman, dan itu lewat kehadiran Yesus Kristus. 400 tahun baru Yesus lahir. Teman-teman bisa bayangkan ya, di zaman waktu itu adalah adanya tradisi oral, di mana berita-berita atau kabar-kabar baik atau nubuatan-nubuatan itu pasti dijaga sedemikian rupa untuk disampaikan dari keturunan ke keturunan yang berikutnya. Dan kita bisa bayangkan bahwa dari Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah dijanjikan, kemudian maju 400 tahun berikutnya itu di zaman Yesaya ada nubuatannya, begitu. Maju terakhir itu nubuatannya di sini gitu, di zaman Yesaya itu. Baru 600 setelahnya itu Yesus lahir. Yang tambah diperparah adalah 400 tahun itu seperti Tuhan itu diam. Allah terkesan diam, Allah terkesan abai, Allah terkesan nggak mempedulikan umatnya Israel yang lagi menantikan akan kehadiran atau kelahiran Mesias itu. Teman-teman, nunggunya nggak sebentar. Nunggunya itu lama. Bahkan sampai berapa keturunan lewat baru tergenapi apa yang Allah janjikan itu. Teman-teman, kita semua pernah nunggu. Kita semua pernah nunggu di sini, dan saya yakin nggak ada yang nunggunya itu sangat lama. Ya paling bantar kita nungguin cewek yang kita deketin 5 tahun, 6 tahun, udah ditolak masih nunggu, kan. Ya itu mungkin ya, itu mungkin. Tapi nggak ada kan yang mau nunggu tanpa kejelasan by the way, sebegitu lama. Sebegitu lama. Nggak cuma nunggu lama, Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Teman-teman, bangsa Israel ini adalah satu bangsa, orang-orang Yahudi ini adalah kelompok orang yang sangat, bisa dikatakan sangat sulit hidupnya. Kenapa? Kalau kita telusuri lagi di dalam sejarahnya, teman-teman, maka kita akan dapati begini. Di zaman Yesus lahir, itu Yesus lahir di zaman di mana bangsa Yahudi itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Oke, kerajaan Romawi nih. Sebelum Romawi itu dia dijajah oleh Yunani. Sebelum Yunani mereka dibuang ke Babel sama Tuhan karena mereka jahat. Kemudian sebelum Babel mereka dibuang ke Asyur. Ini bertahap, terus-terusan. Ini hidup ada dalam kekuasaan orang lain. Dan mereka dengar janji bahwa akan terjadi kelepasan, akan ada penyelamat, akan ada pribadi yang Tuhan turunkan ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang. Nah, tapi mereka harus nunggu itu bukan hanya sekedar nunggu, tapi mereka nunggu sambil dijajah orang lain. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Pasti kita nggak bisa bayangin sih ya apa yang mereka alami. Tapi teman-teman bisa sedikit membayangkan apa jadinya orang-orang pada waktu itu ketika mereka udah menunggu begitu lama, mereka udah menderita begitu lama, dan makanya kemudian
kehadiran Kristus ini seperti aliran air yang begitu deras di tengah tanah yang kering, seperti cahaya yang sangat terang yang tiba-tiba muncul di tengah kehidupan yang sangat pekat. Ketika Kristus lahir di dalam dunia ini, teman-teman, itu kondisi orang Israel pada waktu itu. Jadi ini sama sekali berbeda dengan apa yang ada hari ini yang kita alami dari tahun ke tahun. Kita menyambut Natal di tengah kemeriahan, gitu ya. Di tengah kemeriahan, boro-boro masih mending kemeriahannya adalah kemeriahan tentang Kristus. Masih mending kalau di mall itu simbol yang ada itu palungan dan salib misalkan. Tapi kan nggak gitu. Kita diperhadapkan dengan sebuah budaya yang dimana kita menyambut Natal dengan diskon, dengan lagu jazz, dengan di Starbucks minum yang hangat, nonton Home Alone gitu ya, lihat salju, pergi ke luar negeri, itu rangkaian ritual kita dari tahun ke tahun untuk menyambut Natal. Dan ini somehow nggak match dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Dan hari ini, kondisi hari ini seperti memaksa kita dan menolong kita untuk bisa merasakan feel yang sebetulnya dialami oleh orang-orang pada waktu itu ketika mereka menantikan kedatangan Kristus dan kemudian Kristus datang ke dalam dunia. Betul teman-teman, kalau pada waktu itu benar ada orang yang setia, nunggu penggenapan janji Allah. Teman-teman kalau baca di dalam Alkitab di Lukas misalkan, di situ ada dua orang yang disebut namanya, yaitu Simeon dan Hana. Dua-duanya ini diberikan keterangan oleh firman Tuhan bahwa mereka itu sama-sama menantikan penggenapan janji Tuhan tentang kelepasan atau penghiburan bagi Israel. Mereka nunggu sampai waktu itu, dan mereka setia menunggu. Bahkan si Hana itu dikatakan di dalam Alkitab itu tinggal di bait Allah. Gitu. Dia nunggu di situ. Begitu. Dan kita juga tahu respon Maria dan respon Yusuf ketika ada berita daripada malaikat bahwa ada Kristus. Maria akan melahirkan Kristus, mengandung dan melahirkan Kristus. Dan respon Maria adalah, awalnya dia kaget, betul, tapi kemudian dia itu taat dan dia bersuka cita, maka kemudian ada nyanyian pujian Maria. Zakaria pun demikian, ada nyanyian pujian Zakaria. Para gembala pun demikian. Mereka awalnya takut, tapi kemudian mereka bersuka cita karena mereka tahu bahwa penggenapan janji Allah itu sudah nyata waktu itu. Tapi sayangnya kita tahu bahwa nggak semua orang itu menunggu dan menantikan, dan mungkin bisa dikatakan bahwa banyak orang yang sudah bukan hanya kehilangan harapan, udah nunggu lama begitu ya, hampir 1000 tahun, nunggu lama 400 tahun Tuhan diam, nggak ngomong apa-apa, mereka sudah bukan hanya kehilangan harapan, bahkan sampai kita lihat di Yohanes 1, ayat 10-11, bahkan kita bisa lihat di kejadian saat di mana Kristus itu disalibkan, itu menjadi bukti bahwa banyak orang yang tidak lagi mengharapkan atau menantikan kedatangan Juru Selamat itu, dan Yohanes katakan di situ bahwa Tuhan itu ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini keadaannya. Ini keadaannya pada waktu itu, ada yang menerima dengan sukacita. Kenapa? Karena iya, jelas kedatangan Kristus itu seperti kita yang betul-betul lagi haus dan kita tiba-tiba dapat Sprite atau Coca-Cola atau boba atau apapun itu gitu. Itu kan lega banget rasanya gitu ya. Ketika tiba-tiba kita tahu besok jadwal ulangan, tapi tiba-tiba guru mengatakan nggak jadi ulangan, itu kan lega banget gitu. Tapi ini tentu yang dialami Israel itu melebihi itu, gitu. Betul-betul mereka merasakan sukacita yang besar. Kenapa? Karena janji itu digenapi. Setelah menunggu begitu lama, dalam kepahitan, dalam ketakutan, dalam kebingungan, dan kemudian Kristus lahir ke dalam dunia, menggenapi janjinya. Ini sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan, ya. Balik lagi teman-teman, apa yang terjadi pada waktu itu jelas-jelas beda sama yang terjadi sekarang. Gitu. Saya bukan mengatakan bahwa kita nggak boleh merayakan Natal. Ya, kita harus merayakan Natal akan karya keselamatan Allah yang Allah lakukan lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, itu benar.
kita harus merayakan, dan bukan berarti tahun depan pas nggak ada pandemi kita berhenti merayakan, nggak gitu juga. Tapi masalahnya perayaan Natal di budaya kita ini sangat mungkin membuat kita melupakan betapa berharganya kelahiran Kristus buat orang pada zaman itu, dan bahkan buat kita hari ini. Kita lewat lewat keadaan yang biasanya kita alami dari tahun ke tahun, itu seperti apa ya, seperti itu gaung, gema, atau kemeriahan Merry Christmas gitu ya, itu seperti membuat apa, makna Natal itu menjadi kabur. Kenapa? Karena makna Natal itu seperti ditimpa sama nilai budaya yang sebetulnya bukan Kristen juga, gitu. Dan again, saya setuju dengan Mattis tadi yang mengatakan bahwa memang masa-masa ini adalah jangan-jangan masa yang merupakan sebuah masa yang sangat baik, yang bisa menjadi masa di mana kita merenungkan kembali apa sih Natal itu sebenarnya. Dan momen ini harusnya tidak membuat kita semakin malas merayakan Natal, tapi momen ini menjadi momen di mana kita itu sadar betul betapa berharganya kelahiran Kristus buat kita. Karena jelas teman-teman sekalian, hanya Allah yang bisa memberikan harapan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah kondisi hari ini, di mana kita diperhadapkan dengan masalah yang luar biasa. Dan kita harus akui, teman-teman, apa yang terjadi hari ini, itu adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Teman-teman, manusia jatuh dalam dosa. Saya nggak usah banyak ulangi ini, tapi intinya teman-teman pasti tahu di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu terpisah dengan Allah, dan manusia itu menjadi objek murka Allah. Allah menghukum manusia, mengusir manusia dari Taman Eden, dan kita tahu juga bahwa tanah dan dunia ini itu pun ada dalam hukuman Allah. Kita tahu bahwa kemudian Adam itu harus berpeluh, harus berkeringat dalam mencari makan, misalkan gitu, dalam berusaha dan sebagainya gitu. Dan itu yang terjadi. Dan yang paling terasa dan paling jelas adalah ketika Roma mengatakan bahwa surat Roma mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, dan konsekuensi dari kehadiran maut atau dari kematian dalam hidup kita adalah kita diperhadapkan dengan adanya virus-virus, adanya penyakit, adanya penyebab-penyebab yang memungkinkan kita akhirnya mati gitu. Dan teman-teman, kita harus akui bahwa memang kalau kita melihat pandemi hari ini dari perspektif yang lebih luas, maka kita akan semakin sadar bahwa jalan keluarnya itu bukan cuma vaksin. Yes, vaksin itu perlu, tapi teman-teman, kita yang utama itu bukan di vaksin sebetulnya, tapi ada di dalam karya keselamatan yang Kristus lakukan buat kita. Dan itu yang menjadi alasan dasar yang harusnya membuat kita hidup dengan berpengharapan penuh dan berjalan dengan keyakinan penuh di masa-masa yang sulit ini. Dan teman-teman sekalian, di dalam Natal hari ini, di dalam Natal tahun ini, saya ingin men-sharingkan beberapa hal terkait dengan ayat yang tadi kita baca. Ada beberapa highlight yang ingin saya highlight di dalam perenungan kita tentang makna dari kelahiran Kristus. Teman-teman gini, kabar baik atau Injil yang ditekankan lewat kehadiran Kristus itu adalah bahwa Allah itu tidak mengabaikan manusia yang menderita dalam hidup. Allah itu tidak mengabaikan, Allah nggak lupa sama janji penyertaannya, Allah nggak diem aja, dan Allah bukan Allah yang diam dan nontonin kita menderita, bukan itu. Kalau kita ingat ayat yang tadi kita baca, di sana dikatakan bahwa anak Allah yang maha tinggi itu, raja di atas segala raja, itu mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia untuk apa? Kalimatnya tertera jelas di layar teman-teman, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tindakan Kristus itu menegaskan satu hal bahwa memang Allah nggak mengabaikan manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, sekalipun manusia sudah berdosa, tindakan Allah yang kita saksikan di Natal itu adalah sebuah penggenapan janji atau Allah
atau adalah sebuah penegasan, sebuah pesan bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu nggak meninggalkan kita, dan Allah itu terus menyertai kita. Dan itulah sebabnya kemudian Yesus itu kemudian dikatakan sebagai Immanuel. Yesus adalah bukti bahwa Allah menyertai kita. Dan dia nggak mengingkari janjinya yang dia berikan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, kita tentu tahu ya bahwa pengorbanan Kristus bagi kita itu bukan hanya pada saat kelahirannya. Ya, kita tahu bahwa dia lahir, dia kemudian mati menggantikan kita, dan mati menanggung hukuman yang harusnya kita terima. Namun dia tidak hanya mati, dan kemudian dia juga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, sehingga iblis, dosa, maut tidak akan lagi berkuasa atas kita yang percaya kepadanya. Dan karya ini, teman-teman sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi Allah itu mengasihi kita, Allah itu menyayangi kita, Allah itu mau hidup kita lebih baik bersama dengan Tuhan. Dia mau tolong kita, dia mau nemenin kita sekalipun di momen-momen yang sangat sulit. Bahkan kematian Kristus menjadi bukti bahwa Allah itu nggak takut untuk menderita buat kita. Ini hal yang membuat saya kagum akan ketika saya merenungkan Natal pada tahun ini. Satu hal lagi, teman-teman, ini beberapa waktu lalu saya membaca ayat ini dan kemudian mencoba untuk menggalinya lewat sebuah tugas yang diberikan oleh dosen, gitu ya. Dan saya kagum dan saya takjub dan berterima kasih, bersyukur sekali kepada Tuhan akan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Teman-teman kalau lihat di layar di situ ya, teman-teman gini, di situ dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Kalau kita jam ke kalimat terakhir, di situ dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, apa yang membuat saya amazed dengan ayat ini? Yaitu, teman-teman perhatikan, karena waktu kita masih lemah, Kristus mati buat kita. Waktu kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Ini sebuah penekanan yang sangat jelas, teman-teman. Gini, Kristus datang ke dunia itu bukan karena Kristus tahu bahwa ini Ivan nih satu hari akan jadi hamba Tuhan, selamatin gitu. Bukan gitu. Ini kayaknya Susan nih satu hari jadi PKS nih kayaknya nih. Kemudian selamatin dah gitu. Enggak gitu juga gitu ya. Di sini ayat ini jelas bahwa Kristus itu mati buat kita, datang ke dunia, lahir, kemudian bahkan mati dan kayu salib buat kita. Itu bahkan waktu kita masih lemah. Waktu kita bahkan nggak bisa memikirkan bahwa aku butuh Tuhan, bahkan nggak kepikiran sama sekali. Waktu kita sebetulnya hati kita betul-betul nggak condong kepada Dia, betul-betul nggak nyariin Dia, bahkan hati kita betul-betul durhaka kepada Dia, kita bersikap durhaka kepada Dia, dan waktu kita durhaka itu, Dia nggak jadikan kita batu, waktu durhaka itu justru Dia menyelamatkan kita. Ini satu hal yang sungguh-sungguh harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan yang sudah beberapa tahun, bahkan mungkin sudah belasan tahun percaya sama Tuhan. Dan ini menunjukkan sekali lagi, Kristus datang itu bukan saat dunia itu hingar-bingar, senang dan sebagainya, bukan gitu. Kristus itu datang kepada kita yang durhaka terhadap Dia. Teman-teman, ini satu hal memberkati saya. Karena jelas, teman-teman, kalau kita sadar akan hal ini, dan kita selidiki diri kita, maka setidaknya, atau mungkin hanya saya saja yang merasakan bahwa orang berdosa seperti saya ini, pasti nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Hanya karena anugerah dan unconditional love dari Tuhan, dari Kristus itu, maka saya bisa diselamatkan. Dan saya diampuni. Dan saya bahkan diajak Tuhan untuk berkarya bersama di dunia ini. Dan itu hal yang memberkati saya secara pribadi, dan saya sangat bersyukur dengan apa yang Kristus lakukan.
ketika Natal, yaitu dia memutuskan untuk turun ke dalam dunia untuk lahir, menyelamatkan setiap kita. Dan dia lahir di palungan, by the way, bukan di kerajaan ya. Teman-teman, hal ini menjadi bukti sekali lagi bahwa karya Kristus itu Tuhan lakukan buat kita supaya kita selamat dari dosa. Supaya hubungan kita dengan Allah itu menjadi damai. Yang tadinya Allah dengan kita itu musuhan gitu ya, kita musuhan, tapi kemudian ketika Kristus mati menanggung semua dosa, kesalahan kita, menanggung semua hukuman yang harusnya kita terima, maka hubungan kita dengan Allah itu kembali erat. Maka kemudian kita hari ini bisa berdoa kepadanya dengan leluasa. Dan teman-teman sekalian, dengan demikian, dengan karya Kristus itu juga, kita bukan lagi orang yang dihukum oleh Allah. Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman kita saat dia mati di kayu salib dengan genap, dengan penuh. Dan kita nggak perlu khawatir lagi saat penghakiman nanti. Kristus sudah membayar dosa kita, membayar apa yang harusnya kita bayar secara lunas dibayar. Dan saat ini kita adalah anak-anaknya. Dan dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Itu jelas hal itu lewat Natal ini. Ya betul teman-teman, hari ini kita masih, meskipun kita sudah percaya ya, meskipun Kristus sudah mati, sudah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian sudah menang atas maut, sudah menang atas dosa, kita harus akui bahwa hari ini kita masih hidup dalam dampak dosa. Ya, hal itu nyata sekali sekarang. Kita diperhadapkan dengan kesulitan, kesedihan, ketakutan, kematian, dan bahkan kita justru juga melihat beberapa orang yang justru bertindak sangat keji, sangat jahat di masa-masa sulit ini. Terbukti dengan beberapa kejadian di dunia politik kita belakangan ini. Oleh sebab itu harusnya gini teman-teman, meskipun kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu, gitu ya, tapi jangan lupa bahwa kita nggak seharusnya putus harapan. Karena apa? Karena kita udah melihat dengan jelas bahwa Kristus itu menggenapi janjinya yang akan menolong umat manusia, yang akan menolong orang yang percaya kepadanya, dan akan menolong kita dan akan menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan anugerah dan kasih-Nya yang besar itu menunjukkan bahwa kita dikasihi Allah. Kita berharga di mata Allah, dan Tuhan nggak mau kita terus menderita dalam kuasa dosa. Anugerah dan kasih Allah itu menjadikan kita manusia baru yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Anugerah dan kasih-Nya itu menyertai kita, memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini, dan memulihkan kita, gitu ya, dan memulihkan kita dari luka-luka yang kita punya, gitu misalkan. Anugerah dan kasih-Nya itu juga yang memberikan kita pengharapan kekal, sebuah janji, sekali lagi ini janji Allah, bahwa kelak ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sebuah hidup yang sempurna, sebuah hidup yang nggak ada lagi pandemi, nggak ada lagi orang yang korupsi, nggak ada lagi orang yang harus nangis karena ditinggalkan orang yang terkasih secara mengenaskan misalkan, dan sebagainya. Nggak ada hal-hal buruk yang harus kita alami saat Kristus datang yang kedua kali nanti. Penghakiman di sana, kita sudah ditebus Kristus, kita hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya, dan di masa itulah kita nggak perlu lagi ada tangisan atau kesedihan atau kesulitan, karena di situ betul-betul Allah yang akan menaungi kita, dan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Dan nggak hanya itu, bukan hanya pengharapan yang Tuhan kasih ke kita, bukan hanya penyertaan Tuhan, tapi Tuhan itu juga kasih kesempatan ke kita untuk membuat hidup kita bermakna. Dalam hal apa misalkan? Dalam hal kita menyaksikan apa kasih Allah kepada orang banyak di sekitar kita. Teman-teman, pesan Natal ini yang barusan saya sampaikan, teman-teman, itu penting untuk menjadi dasar yang membuat kita semakin kokoh, iman kita semakin kokoh untuk bisa jalani kehidupan kita di hari-hari ke depan. Kenapa? Ini saya kasih kisi-kisinya. Ini bukan tebakan tarot, bukan gitu. Bukan tebakan tarot, bukan dukun atau apapun. Ini berita atau artikel yang disebutkan oleh yang dipublish oleh UNICEF. Ya. Di situ dikatakan COVID-19, anak muda harus diprioritaskan dalam upaya pemulihan.
Ini bukan berarti pemulihan orang tua itu nggak penting, bukan itu. Tapi begini, teman-teman kita harus akui bahwa kehidupan kita hari ini memang kalau kita pikir-pikir ya, benar juga apa yang dia katakan begitu. Jika orang dewasa itu yang berusia lebih tua, lebih beresiko untuk menderita penyakit parah, anak muda cenderung menanggung beban biaya kesehatan, ekonomi, dan sosial jangka panjang. Jangka panjang. Kalau teman-teman lihat artikel dan baca itu secara keseluruhan, teman-teman di sana dia akan paparkan misalkan ada berapa anak yang berpotensi putus sekolah, ada berapa yang pengangguran dan kemudian sulit secara ekonomi keluarganya, dan ada berapa orang yang harus menderita menderita penyakit mental tertentu karena dia itu sangat tertekan dengan keadaan saat ini. Betapa banyak kesulitan yang bisa dialami anak muda di masa-masa sulit seperti ini, teman-teman sekalian. Ini hal yang harusnya jadi peringatan buat kita, tapi dengan berita Natal yang tadi baru kita dengar bahwa Kristus itu yang menjadi pengharapan kita, kasihnya, anugerahnya, penyertaannya itu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, pengharapan akan kehidupan kekal yang satu hari akan kita terima, maka seharusnya kita bisa punya dasar yang kokoh untuk melangkah dengan yakin, melangkah dengan tangguh, melangkah dengan keberanian, dan melangkah dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan di tengah berbagai kesulitan yang akan kita terima di hari-hari ke depan. Mudah-mudahan semua prediksi yang diprediksi UNICEF ini salah, mudah-mudahan. Tapi what if itu memang bisa kita terima. Dan kita pun, beberapa dari kita, saya juga tahu bahwa banyak yang mengalami kesulitan itu. Teman-teman kalau baca ya, misalkan cek berita begitu, banyak orang-orang yang menderita secara fisik maupun mental dalam keadaan yang sulit kayak gini. Cari kerja susah, belajar susah, mau khotbah kayak begini pun susah begitu. Bergantung sama wifi, kalau tiba-tiba wifi mati, lagi doa penutup, aminnya nggak amin-amin gitu. Banyak hal yang buat stres gitu, banyak hal yang bikin sulit. Belum lagi keluarga, misalkan perekonomian keluarga yang nggak ada lagi gitu. Belum lagi kita harus mikirin apa jadinya nih ya, orang tua saya udah nggak ada pekerjaan, dan it happens gitu. At least di keluarga saya gitu, konveksi tutup full. Teman-teman mau nggak peduli sama hal itu? Nggak mungkin. Pasti sebagai anak, saya putar otak, gimana ini? Meskipun saya yakin orang tua saya pun juga pasti punya pergumulan hal itu. Tapi sebagai anak, nggak mungkin kita disengage sama realitas itu. Dan nggak mungkin kita nggak merasa apapun tentang keadaan itu. Dan teman-teman sekalian, di tengah keadaan kayak gini, kalau kita mau jujur nih ya, membuka semua apa yang menjadi kesulitan yang kita alami nih, kalau kita nggak tutup-tutupin, kalau kita mau buka semuanya, teman-teman, banyak hal yang pasti kita khawatirkan. Banyak hal yang pasti membuat kita bingung, takut, sedih, capek. Tapi teman-teman, Natal hari ini, pesan Natal yang saya sampaikan hari ini, teman-teman sekalian, lewat firman Tuhan, itu harusnya menjadi dasar yang kokoh bagi kita untuk terus melangkah di tengah keadaan kayak gini. Kita sudah tahu betul bahwa janji Allah itu nggak pernah salah. Kita tahu betul bahwa janji bahwa Allah itu Immanuel, Allah itu akan memberikan kelepasan bagi kita one day di dalam kekekalan, dan bahkan hal itu pun juga kita bisa alami saat ini, di mana kita bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, meskipun keadaan sulit, itu pun anugerah dari Tuhan. Dan itu janji daripada Tuhan. Dan itu pasti Tuhan genapi. Janji bahwa Tuhan pasti memelihara kita, itu pun janji yang Tuhan berikan, dan pasti Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itulah, peristiwa Natal di tahun ini harusnya membuat kita semakin rooted, semakin berakar di dalam iman kita, bahwa Kristus, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Allah itu nggak pernah alfa, gitu ya. Allah itu nggak pernah nggak peduli.
Mungkin kita merasakan dia diam. Mungkin kita merasakan, kok gini banget ya, kok susah banget, nggak selesai-selesai nih, gitu. Tapi kita yakinlah bahwa seperti Allah yang menggenapi kelahiran Kristus di 2000 tahun yang lalu, gitu ya, menggenapi itu, dan kita harus yakin bahwa Allah yang sama juga akan menggenapi janjinya untuk kehidupan kita di hari-hari ini. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita begini, di tengah keadaan yang kayak gini ya, saya ingin mengajak kita untuk ambil waktu hening sejenak. Ambil waktu hening sejenak. Buat teman-teman yang kalau bisa cari ruangan begitu ya. Kalau teman-teman udah sendiri di kamar itu sangat baik. Teman-teman, saya ingin kita untuk ambil waktu hening sejenak, diam sejenak, coba berdoa kepada Tuhan. Segala hal yang kita rasakan. Mari kita sama-sama bersyukur. Seperti para gembala ya, ketika mereka mendengar kelahiran Kristus, mereka bersuka cita sekali, mereka bahagia sekali ketika Kristus lahir ke dalam dunia, mereka bersorak-sorai, begitu ya, dan mereka mengabarkan kabar itu kemana-mana, gitu. Dan mari kita sama-sama bersyukur juga atas kasih-Nya yang besar buat kita, yang melampaui apapun, yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa hidup kita ini ada di tangan Allah. Hidup kita ini aman di dalam genggaman tangan Dia. Mari kita bersyukur sama-sama. Bersyukur bahwa Kristus telah lahir untuk menyelamatkan kita. Selain itu, teman-teman sekalian, gunakan waktu sekitar 4 menit. Saya akan putarkan satu lagu buat teman-teman, sekitar 4 menit untuk diam. Untuk diam, hening, teman-teman bisa berdoa dalam hati, sampaikan perasaan kita kepada Tuhan, pergumulan kita, kesusahan hati kita kepada Tuhan, dan in case kita nggak tahu harus berdoa apa, hening, bergumamlah, nyanyikanlah pujian yang saya akan putar, dan simply say thank you, atau simply say help me, God. Teman-teman, mari kita ambil waktu sejenak ya. Ambil waktu hening, kalau kalian hatinya lagi bergejolak atau apapun itu, tenangkan hati, kalian bisa atur nafas dengan baik, kalian bisa mulai untuk merenungkan apa yang Tuhan lakukan, janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama bersyukur ya atas apa yang akan kebaikan Tuhan buat kita, akan karyanya yang begitu mulia buat kita. Tapi saya ingin mengajak kita bukan hanya sampai pada titik itu. Saya ingin mengajak kita, teman-teman, untuk sama-sama tidak menyimpan apa pengharapan yang kita punya ini hanya untuk diri kita sendiri. Saya berharap kita bisa jadi orang-orang yang menjadi perwujudan akan harapan yang kita dapatkan dari dalam Kristus. Kita jadi saksi akan kebaikan Allah dalam jangka panjang pandemi yang mungkin terjadi. Kita jadi gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan lewat karya Kristus. Sehingga Tuhan itu bisa memakai kita untuk mendatangkan pengharapan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Tuhan bisa pakai kita untuk mendatangkan kehangatan kepada mereka yang terabaikan. Memberikan telinga kepada mereka yang butuh teman cerita. Memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Memberi dukungan kepada orang tuamu yang sedang stres mikirin kelanjutan usahanya. Memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, dan sebagainya. Jadilah the light, jadilah lilin yang menyala di tengah kegelapan, supaya apa yang kita punya atau apa yang kita dapatkan dari Kristus itu kita bisa berikan kepada orang lain, dan orang lain itu juga bisa merasakan bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti bertindak, dan Tuhan itu Immanuel, Dia menyertai kita. Teman-teman, kiranya pesan Natal hari ini bisa mempersiapkan kita untuk boleh menyambut kedatangan Kristus di tanggal 25 nanti. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diingatkan akan satu kebenaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kelahiran Kristus itu menjadi bukti real
bahwa Allah tidak diam, Allah tidak tidur di tengah segala kesulitan yang kami alami, bahkan di tengah pergumulan kami dengan dosa. Kelahiran Kristus menjadi bukti bahwa Tuhan mau menolong kami dari jerat dosa dan segala penderitaan yang kami alami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Dan kami berharap Tuhan Engkau menolong kami. Roh Kudus-Mu menghantar kami untuk bisa menjadi saksi hidup harapan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk menjadi saksi yang nyata akan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami pun juga boleh merasakan penyertaan, merasakan kasih, merasakan pimpinan dari Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk dialog pada hari ini. Boleh berjalan dari awal sampai akhir. Dan kami mohon supaya Engkau saja yang boleh terus menyertai kami di tengah kesibukan kami, di tengah segala pergumulan yang tidak mudah, yang tidak terkatakan, yang kami pendam sendiri. Tuhan, tolong supaya Engkau yang boleh menolong kami melewati semuanya itu. Dan Tuhan, kami saat ini juga memohon supaya Engkau yang menuntun kami dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memimpin kami. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.